Bismillah. Apa sih yang dimaksud dengan kesimpulan atau simpulan? Kesimpulan atau simpulan adalah hasil akhir dari pembahasan dalam suatu paragraf atau teks bacaan. Baiklah, ada beberapa cara untuk membuat kesimpulan. Cara yang pertama adalah mengambil inti ide pokok atau gagasan pokok. Contoh, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Dalam paragraf ini, ide pokok atau gagasan pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan atau kita tarik kesimpulannya, yaitu jagung berkembang biak melalui biji. Jadi, pada cara ini kita mengambil inti dari ide pokok. Bisa dipahami ya? Cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Kalimat simpulan biasanya itu ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Jadi kalimat-kalimat simpulan tadi, setelah kalimat-kalimat simpulan tadi, maka disitulah kesimpulannya. Contohnya, ketika bersepeda, tubuh mengeluarkan energi yang cukup besar. Energi tersebut diperoleh dari pembakaran kalori. Oleh karena itu, bersepeda secara rutin dapat menjaga berat badan tetap ideal. Jadi, kita perhatikan kalimat terakhir paragraf di atas atau kalimat tersebut diawali dengan kata oleh karena itu, yang merupakan kata kunci dalam menentukan simpulan paragraf. Jadi, kesimpulan dari paragraf di atas adalah bersepeda secara rutin dapat menjaga berat badan tetap ideal. Bagaimana? Sudah dapat dipahami kan ya? Gampang sekali menentukan simpulan atau membuat kesimpulan. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Contohnya, bersepeda secara teratur dapat menguatkan otot jantung dan paru-paru. Ketika bersepeda, otot jantung akan bekerja lebih cepat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Paru-paru juga bekerja lebih cepat agar nafas tetap teratur. Jika bersepeda dilakukan secara teratur, maka otot jantung dan nafas menjadi lebih kuat. Kalimat utama paragraf di atas ada di awal, yaitu bersepeda secara teratur dapat menguatkan otot jantung dan paru-paru. Sedangkan simpulannya ada di akhir paragraf dengan ditandai kata jika dan maka. Nah, setelah kita gabungkan dua kalimat di atas, maka akan membentuk sebuah kalimat simpulan seperti ini. Bersepeda secara teratur dapat menguatkan otot jantung, paru-paru, dan nafas menjadi lebih kuat.
Anak-anak, itulah cara yang ketiga membuat kesimpulan. Selanjutnya, cara yang keempat yaitu mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Contohnya, pengguna plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Pada paragraf di atas ada istilah sebab akibat. Akibatnya apa? Akibatnya di sini disebutkan terlebih dahulu, yaitu penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Itu akibatnya. Kemudian sebabnya, plastik sulit diuraikan oleh tanah. Nah, setelah kita gabungkan hingga menjadi kalimat kesimpulan atau kalimat simpulan, maka akan menjadi seperti ini. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Jadi dapat kita lihat di sini kalimat sebab dan akibat itu dihubungkan dengan kata penghubung karena. Itulah tadi penjelasan cara membuat kesimpulan. Jika kalian masih belum bisa memahami tentang cara membuat kesimpulan tadi, silahkan kalian bertanya kepada guru kalian masing-masing. Cukup sekian penjelasan dari Pak Sairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.